Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwita dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Buton, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas D semester 1. Tujuan kita mempelajari konsep dan pembelajaran IPA SD kelas rendah adalah 1. Mengembangkan rasa ingin tahu dan sikap positif terhadap sains, teknologi, dan masyarakat. 2. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 3. Mengembangkan pemahaman dan pengetahuan terhadap konsep-konsep sains yang akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bentuk video ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tumbuhan. Pengertian tumbuhan atau kingdom plantae. Kingdom plantae merupakan salah satu organisme eukariotik multiseluler yang mempunyai klorofil dan sebuah dinding sel. Warna hijau yang ada pada tumbuhan dihasilkan oleh klorofil. Klorofil berfungsi sebagai proses fotosintesis dan menghasilkan cadangan makanannya sendiri atau disebut dengan autotrof. Ciri-ciri tumbuhan ada 7. 1. Bersifat multiseluler atau tumbuhan yang memiliki banyak sel. 2. Bersifat autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri. 3. Bersifat eukariotik. 4. Tumbuhan memiliki dinding sel yang terbentuk dari selulosa. 5. Hidupnya bisa di darat atau di daerah perairan. 6. Kingdom ini memperoleh makanan dengan cara fotosintesis yang dibantu oleh sinar matahari. 7. Tumbuhan dapat bereproduksi dengan 2 cara, yaitu cara seksual atau melalui putik dan benang sari, dan cara aseksual atau cangkok, tunas, setek, dan sebagainya. Klasifikasi tumbuhan atau kingdom plantae ada 3. 1. Divisi Bryophyta atau tumbuhan lumut. 2. Pteridophyta atau tumbuhan paku. 3. Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Ya, kita mulai dari nomor 1. 1. Divisi Bryophyta atau tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut banyak ditemukan di sekitar kita, terutama di tempat-tempat yang memiliki kelembaban yang cukup tinggi, seperti tembok, tanah, bebatuan lapuk, atau bahkan melekat pada kulit pohon. Tumbuhan lumut dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Lumut Hepaticopsida atau lumut hati. Lumut hati banyak ditemukan melekat pada bebatuan, tanah, atau tembok yang sudah tua dan lembab. Bentuk tubuhnya berupa lembaran yang berbentuk seperti hati dan memiliki banyak lekukan. Lumut hati memiliki lebih dari 5.000 spesies. 2. Lumut Anthoceratopsida atau lumut tanduk. Lumut tanduk merupakan tumbuhan yang memiliki bentuk kecil, pendek, tidak berbunga, dan termaksud tanaman non-vaskuler atau tanaman yang dapat hidup baik di darat dan di air. Lumut tanduk mempunyai kurang lebih 300 spesies dalam sebuah ordo Bryophyta. Lumut tanduk ini berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi benih ikan dan juga dapat mengoksidasi air dan badan air di mana mereka terendam. Ketiga, lumut Bryopsida atau lumut daun. Lumut daun berupa lembaran yang tersusun secara spiral, berwarna hijau muda hingga kecoklatan jika sudah mati atau mengering. Bagian akar berwarna kecoklatan yang berfungsi sebagai tempat menempelnya lumut ini di permukaan tanah, batang pohon, bebatuan lembab, dan sebagainya, dan juga berfungsi untuk menyerap unsur air yang ada di dalam permukaan tanah. Kita masuk kepada klasifikasi tumbuhan yang kedua, yaitu divisi
3. Spenopsida atau paku ekor kuda. 4. Pteridiopsida atau paku sejati. Pertama, Psilopsida atau paku purba. Psilopsida adalah tumbuhan paku yang memiliki struktur sederhana dan juga mempunyai susunan yang cukup sederhana. Tanaman ini berupa ranting yang bercabang, memiliki bulu-bulu halus pada batangnya, dan memiliki akar berupa serabut halus yang biasa disebut akar semu yang berfungsi sebagai perekat pada tumbuhan lain. 2. Lycopsida atau paku kawat. Lycopsida adalah tumbuhan paku yang berjenis heterospora yang dapat menghasilkan dua jenis spora seperti mikrospora dan makrospora. Tumbuhan ini biasanya disebut dengan paku kawat atau paku rambut karena mempunyai daun yang berukuran sangat kecil. Ketiga, Spenopsida atau paku ekor kuda. Spenopsida atau juga dinamakan dengan paku ekor kuda yang berjenis horsetail karena mempunyai cabang yang seperti bentuk ular dan mirip dengan ekor kuda. Sebagian besar tanaman ini hidup di lingkungan yang berpasir. 4. Pteriopsida atau paku sejati. Pteriopsida merupakan tumbuhan paku sejati yang biasa disebut dengan tumbuhan pakis. Tumbuhan ini bisa hidup di daerah tropis dan juga subtropis. Tumbuhan ini memiliki atau mempunyai daun yang cukup lebar dibandingkan dengan tumbuhan paku yang lainnya. Masuk pada klasifikasi tumbuhan yang ketiga, yaitu Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Merupakan salah satu jenis kingdom Platae yang memiliki tingkat tertinggi. Tumbuhan biji sudah mempunyai sebuah akar, batang, dan juga daun sejati. Kita masuk kepada penggolongan tumbuhan. Itu berdasarkan bijinya, bunganya, daunnya, dan akarnya. Kita mulai dari pertama, berdasarkan bijinya. Berdasarkan bijinya dibedakan menjadi 2. 1. Tumbuhan berbiji terbuka atau dari tumbuhan ini dapat dilihat secara langsung. Mengapa? Karena bijinya tidak dilindungi oleh daging buah. Contoh tumbuhan ini adalah melinjo dan pakis. 2. Tumbuhan berbiji tertutup. Pohon alpukat dan nangka termasuk tumbuhan berbiji tertutup. Bijinya tidak dapat terlihat dari luar karena dilindungi oleh daging buah. Kedua, berdasarkan bunganya itu ada 2. 1. Tumbuhan dengan mahkota bunga berjumlah 3 atau kelipatannya. Contoh tumbuhan ini adalah jagung dan kelapa. 2. Tumbuhan dengan jumlah mahkota bunga 4, 5 atau kelipatannya. Contoh tumbuhan ini adalah mangga dan kacang tanah. Berdasarkan daunnya itu di bagian atas. Seperti perhatikan beberapa jenis daun yang ada di sekitar kita seperti pohon pisang, jambu, mangga. Amatilah bentuk-bentuk tulang daunnya seperti apa. Kita tentu akan menemukan bentuk yang berbeda. Seperti bentuk daunnya menyirip, menjari, dan sejajar. Keempat, berdasarkan akarnya dibagi menjadi 5. Berakar tunggang, berakar napas, berakar gantung, berakar serabut, dan berakar pelekat. Berakar tunggang, tumbuhan berakar tunggang memiliki sebuah akar yang besar. Akar besar itu tumbuh memanjang ke dalam tanah. Akar tersebut dinamakan akar tunggang. Dari sebuah akar tunggang, tumbuhan akar kecil yang berjumlah banyak. Contohnya tumbuhan berakar tunggang adalah mangga dan rambutan. Kedua, berakar napas. Akar napas tumbuh keluar dari batang bagian bawah. Akar tersebut sebagian muncul di permukaan tanah dan sebagian lagi berada di dalam tanah. Akar ini terlihat seperti menopang tegaknya batang. Akar napas mempunyai banyak celah tempat masuknya udara. Jadi sesuai namanya,
Akar napas berfungsi untuk bernapas. Tumbuhan yang mempunyai akar napas misalnya bakaudaan dan pandan. Ketiga, berakar gantung. Akar gantung tumbuh dari bagian atas batang dan tumbuh ke arah tanah. Oleh karena itu, akar tersebut terlihat menggantung di udara. Akar gantung ini berfungsi menyerap uap air dan gas dari udara. Namun, bila telah mencapai tanah, akar tersebut masuk ke dalam tanah dan berfungsi menyerap air dan garam-garam mineral. Tumbuhan yang memiliki akar gantung misalnya beringin. Tumbuhan berakar serabut memiliki akar yang kecil. Akar ini tumbuh dalam jumlah yang banyak. Contohnya, tanaman berakar serabut adalah padi dan jagung. Kelima, berakar pelekat. Akar pelekat tumbuh pada batang di sepanjang batang. Akar ini terdapat pada tumbuhan yang tumbuh memanjat. Akar ini berfungsi untuk melekatkan batang pada tembok maupun tumbuhan lain. Tumbuhan yang mempunyai akar pelekat misalnya sirih. Sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.